Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik. Sehat pada pagi hari ini? Sehat. Sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah sudah. Ada yang terlambat bangun nggak pagi tadi? Sudah. Kalau bangun jam berapa? Jam 5. Jam setengah 5. Ada yang setengah 5, ada yang jam 5, ada yang jam 6. Tidak ya? Nah, oke. Bagus ya. Jadi kalau bisa kita bangun itu jam setengah 5, kemudian kita sholat, kemudian sudah sholat kita bersiap-siap untuk ke sekolah ya. Kemudian sebelum kita belajar, saya minta ketua Habib untuk memimpin doa. Saya persilakan. Bagaimana kita berdoa? Doa mulai. Iya, terima kasih. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak absen dulu. Ada yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Hadiri dengan Randy. Yang sakit ada? Yang izin? Tidak ada ya? Syukur alhamdulillah pada pagi hari ini banyak yang hadir, cuma 2 orang yang tidak hadir. Ini apa nih keterangan yang tidak tahu ya? Tidak ada informasi ya? Tidak ada informasi. Oke, sebelum kita mulai, tolong dibuka buku halaman 131 tentang kubus. Supaya kita lebih semangat pada pagi hari ini, kita nyanyi bersama-sama. Nyanyi kita adalah nyanyi Garuda Pancasila yang dipimpin oleh Cinta. Ya, pada Cinta saya persilakan. Ayo teman-teman kita bernyanyi dimulai 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Wario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila besar negara, rakyat adil namun sentosa. Jadi buka buku halaman 131 ya. Sudah? Jadi pada pagi hari ini materi pembelajaran kita yaitu volume kubus. Siswa setelah memperhatikan materi melalui media gambar, tempel tentang bangun ruang kubus, peserta didik melalui media gambar, tempel peserta didik dapat menganalisis dan menentukan volume kubus dengan metode Hot. Yang ketiga, setelah menyelesaikan materi pembelajaran dengan teliti, peserta didik dapat memecahkan masalah yang berkaitan dengan luas volume kubus. Ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian anak-anak bisa dilihat
Pada pelajaran siswa menganalisis unsur-unsur bangun yang berkaitan dengan kubus. Yang kedua, menentukan volume kubus. Yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. Jadi ini yang harus siswa kerjakan, anak-anak kerjakan pada mungkin anak-anak tidak asing lagi dengan bentuk-bentuk bangun seperti ini. Bisa kita sebutkan bangun-bangun seperti ini. Bangun-bangun seperti ini atau benda-benda seperti ini sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, yang pertama ini gambar ini. Ini gambar apa, anak-anak? Ini kalau ular tangga itu biasanya kita namakan dengan dadu ya. Yang ini adalah drum. Ya. Paham ini drum? Nah, sering melihat drum di kehidupan sehari-hari? Oke. Ini tempat apa biasanya? Tempat air. Kemudian tempat apa lagi? Kemudian ini lemari. Lemari ini tempat kita naruh baju, pakaian ya. Pakaian sekolah, pakaian kerja dan yang lain-lainnya. Kemudian ini gambar apa nih? Ini ulang tahun, topi ulang tahun ya. Nah, kemudian ini lagi sebelah lagi ini gambarnya. Tenda apa nih? Tenda orang pramuka ya, atau orang berkemah bisa. Kemudian selanjutnya ini gambar apa? Yang ini? Yang ini? Rubik. Iya, rubik. Sering gitu disamakan warnanya. Kemudian ini? Batu bata. Ini? Ini piramida yang betul sekali. Jadi ada berapa jumlah gambar nih? Semuanya? 10. Iya, bagus 10 ya. Jadi ada 10 gambar ini. Kira-kira mana yang berbentuk kubus? Ya, lemari. Kemudian akuarium. Kemudian dadu. Kemudian rubik. Batu bata. Oke. Jadi Bapak jelaskan, ini benda ini ada di kehidupan sehari-hari kita, tapi kita kan belum tahu dengan materi kita pada pagi hari ini kubus. Jadi bentuk kubus itu yang bagaimana? Padahal kemungkinan di setiap hari kita sudah menggunakan, sudah kita sudah kita pegang-pegang ya, sudah untuk main ya. Tapi kita tidak tahu ini apa bangunnya ya. Jadi untuk pagi ini Bapak jelaskan yang bangun kubus itu di sini ada 2 gambar. Yang pertama adalah gambar dadu. Gambar dadu ini adalah bentuk kubus. Yang kedua adalah rubrik. Rubrik ini, ya rubrik kan? Ya, Pak. Nah, rubrik ini itu juga sama, yaitu bangun kubus. Ya. Jadi kalau yang drum, lemari, ini topi ulang tahun, kemudian tenda, ini apa namanya, bentuk akuarium, batu bata dan piramida ini bukan bangun kubus. Kalau ini namanya tabung, ini bisa dikatakan balok, ini dibilang kerucut, ini limas gimpa, ini termasuk balok, ini bola, yang ini balok, ini limas gimpa. Jadi yang kubus adalah yang nomor 1 dengan nomor 8 ya. Nah, ya, 1 dengan 8. Inilah bentuk dari kubus. Paham anak-anak? Ayo kita lebih semangat. Ini Bapak ada ya? Yes. Yes. Oke ya. Bapak ulangi yuk. Yes.
membedakan bangun mana balok, ya, mana yang tabung, mana yang limas, gimpat, mana yang bola, mana yang kerucut. Paham? Oke, kita masuk ke selanjutnya. Jadi ini ada dua gambar, gambar satu dengan gambar dua. Kemungkinan anak-anak sudah sering melihat tidak gambar seperti ini di rumah. Nah, ini kira-kira ini gambar apa ini? Toilet. Yang ini gambar apa? Oke ya. Jadi kalau yang Bapak kasih ini ya, yang Bapak kasih contoh di depan ini atau kasih gambar di depan ini, dua bangunan ini, yang pertama ini lagi merekam. anggap saja rumah ya, atau tadi rumah toilet ya, rumah kamar mandi. Ini yang pertama rumah kamar mandi, yang kedua adalah bak mandi ya. Nah, jadi mungkin sering ketemu. Kalau tadi ada salah satu teman kita yang menyebutkan ini rumah kamar mandi, ini bak kamar mandi. Jadi ini seiring, ya seiring. Tapi ini beda fungsi, ya. Ini beda fungsi. Jadi dua gambar ini timbullah dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana menghitung luas rumah yang berbentuk kubus? Nah, jadi timbul pertanyaan. Kalau tadi kan sudah tahu benda-benda di sekeliling kita, mana yang bentuk kubus, mana yang bentuk persegi balok, mana yang bola, mana yang kerucut, mana yang limas segi empat. Jadi sudah kita jelaskan tadi, mungkin sudah paham. Kemudian sekarang kita bagaimana cara menghitung kubus, ya? Bagaimana cara menghitung kubus rumah yang berbentuk kubus ini ya? Bagaimana cara kita menghitung luas rumah yang berbentuk kubus. Nah, jadi luas rumah ini, luas kubus dengan volume kubus itu sama, ya. Cara mencarinya sama, ya, sama. Yang kedua pertanyaannya bagaimana cara menghitung volume air dalam sebuah bak mandi yang berbentuk kubus? Yang ini ya, yang ini. Nah, bagaimana cara kita menghitung volume air dalam sebuah bak mandi yang berbentuk kubus? Ya. Jadi pertanyaan pertama, ya kita bisa nggak ini mencarinya? Bisa? Pasti masih bingung ya, belum tahu ya. Oke. Kalau belum tahu, mungkin sebagian ada yang sudah bisa, sebagian, tapi masih banyak yang belum tahu. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Inilah bentuk kubus. Perhatikan di dalam buku, ya. Coba perhatikan dalam buku. Bapak terangkan dulu, ya. Ini adalah bentuk kubus atau gambar unsur-unsur yang ada di kubus, ya. Yang pertama, ini memiliki sudut. Jadi ini ada beberapa sudut. A, B, C, D, E, F, G, H. Ada berapa sudutnya? Buah kubus memiliki sudut 8 buah, ya, 8 sudut. Kemudian kubus ini memiliki sisi. Nah, ya. Memiliki sisi. Ada berapa sisi ya? Ada? 4. Ini
Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Atau boleh seperti ini. 1, 2 dinding, 2, 3, 4. Kemudian alas bawah, alas atas. Jadi semuanya ada berapa? Ada 6. Jadi sebuah kubus itu memiliki 6 buah sisi. Kemudian kubus juga memiliki rusuk. Jadi sebuah kubus memiliki ada berapa rusuk? Kalau rusuk ini nih. Jadi dari titik A ke titik B ini rusuk. Coba kita sama-sama hitung ya. Ya, oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121,
Jadi memiliki berapa rusuk? 12. Ya, tolong dicatat di buku catatan. Ya. Tadi sisi sudah, rusuk sudah. Nah, sekarang ini ado ini garis merah. Garis merah ini apa kira-kira? Hah? Garis merahnya apa nih? Tidak tahu. Garis hijau ini apa? Hijau? Tahu? Kemudian hari garis biru nih, yang biru. Ini hijau, ini biru. Tahu? Tidak tahu? Oke, kita jelaskan. Ya. Ayat ini. Jadi bidang sisi berwarna kuning. Ya. Kemudian yang merah ini dari sini ke sini ini adalah diagonal bidang. Sudah paham? Ya. Kemudian lagi yang warna hijau dari B ke H ini dinamakan diagonal ruang. Kemudian yang terakhir adalah yang biru, yang seperti tangga ini yang berada di dalam, ini dinamakan bidang diagonal. Jadi ini gambar kubus ini memiliki sisi, diagonal bidang, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Paham? Nah, kemudian selain ada unsur-unsur seperti sudut, ini sisi, diagonal ruang, diagonal bidang, kemudian bidang diagonal, kubus juga memiliki ciri-ciri. Kita lihat aja. Ciri-ciri memiliki 6 sisi persegi yang sama luas. Jadi ciri-ciri dari kubus ini memiliki 6 sisi persegi yang sama luas. Jadi sama luas yang kiri, yang kanan, yang atas, yang bawah itu sama. Samping kanan, samping kiri, depan, belakang, atas, bawah itu sama. Kalau tidak sama berarti dia bukan kubus. Ya, paham? Nah, tepuk nanti lagi, tepuk semangat lagi, ya semangat ya. Yes. Perhatian di depan semuanya. Nah. Jadi kubus memiliki 6 sisi sama luas. Jadi memiliki sisi yang sama luas. Kemudian memiliki rusuk sebanyak 12 yang panjangnya sama. Jadi kubus memiliki 12 rusuk yang panjangnya sama ya. Kalau panjangnya 5 semuanya. Dan bisa yang di atas panjang 5 di ke bawahnya panjang 10, tidak bisa. Itu bukan bangun kubus. Itu adalah kemungkinan bisa seperti balok ya, balok yang seperti Bapak jelaskan tadi, seperti lemari ya. Itu dia tidak sama panjang. Tapi kalau kubus dia sama panjang.
sisinya sama panjang, rusuknya sama panjang. Kemudian memiliki 8 titik sudut. Jadi yang seperti terlihat di depan ada sudut A, B, C, D, E, F, G, H. Ya, paham? Ada pertanyaan? Paham semua? Oke, kita lanjutkan. Jadi setelah kita mengenal bentuk-bentuk kubus, bentuk bangun kubus tadi, kemudian kita masuk ke ciri-ciri, ya, ciri-ciri kubus yang Bapak sebutkan tadi. Ciri-ciri ada diagonal, ada diagonal sisi, diagonal bidang, kemudian ada rusuk, ada sudut, ada ini sisi tadi. Setelah Bapak jelaskan, setelah kita pelajari, setelah paham, kita masuk lagi ke panjang rusuk kubus dapat dinyatakan dengan S. Jadi ini sudah masuk penghitungan, menyelesaikan masalah. Ya. Jadi tadi ada pertanyaan, bagaimana cara menghitung luas rumah yang berbentuk kubus, atau menghitung kamar mandi yang berbentuk kubus? Nah, itu tadi ada pertanyaan kan? Nah, jadi sekarang mulai kita jawab. Bagaimana cara kita untuk mencari luas atau volume dari sebuah kubus? Oke, ini. Jadi volume kubus, panjang rusuk kubus dapat dinyatakan dengan S. Jadi ini bentuk kubus. Jadi diambil tiga, boleh rusuk, boleh sisi, ya. Kita ambil 3. Misal ini dari titik ini ke sini kita ambil 1. Kemudian dari sini ke sini 1. Kemudian dari sini ke atas 1. Jadi seperti itu ya. Untuk supaya kamu paham, seperti itu. Jadi dari sini ke sini sisi pertama. Kemudian dari sini ke sini sisi yang kedua. Ya, ini kita hitung alas dulu. Nah, boleh. Misal sisinya 7, ya. Misal ini dari sini ke sini 7. Kemudian dari sini ke sini itu berapa? 7, sama ya. Jadi kalau kubus itu semuanya sama. Jadi dari sini ke sini 7, dari sini ke sini 7. Kemudian kalau kita kalikan 7 dikali 7 berapa? 7 dikali 7 berapa? Siapa yang tahu? Hah? 7 dikali 7 49. Ya. 7 dikali 7 49. Ini dari sini ke sini 7 dikalikan dari sini ke sini 7, jadi 49. Itu baru dapat luas alas. Ini baru dapat luas alas, ya. Kemudian kalau kita mencari bentuk bangun ruang kubus, itu kita harus kalikan tinggi dari sebuah kubus. Anggap ini tinggi ya. Tapi yang sebenarnya adalah sisi kali sisi kali sini. Jadi 3 kali seperti ini. Sisi kali sisi kali sisi. Nah, jadi kalau dalam balok ini luas alas dikali luas tinggi. Jadi sebenarnya hampir sama, cuman bedanya karena bangun ini sama, panjang sisinya sama, panjang rusuknya sama, ya. Jadi itu rumusnya adalah sisi memiliki panjang rusuk 7 dikali 7 kali 7 hasilnya adalah 343 cm kubik, ya. Kita masuk lagi ke yang kedua, yang ke C lagi ya. Ini ada sebuah bak mandi berbentuk kubus dengan panjang rusuk 90 cm. Jika bak terisi air 1/3 bagian, berapa liter air yang
ada di dalam bak mandi tersebut. Jadi ini ada sebuah permasalahan bak mandi tadi, ya. Bak mandi tadi diisi air sebanyak 1/3. 1/3 liter dengan panjang rusuk adalah 90. Ini bak mandi berbentuk apa tadi? Berbentuk kubus, berbentuk kubus. Ya. Ada dua tadi, ada bak mandi, ada rumah WC, rumah kamar mandi. Ya. Jadi yang ini dihitung adalah sebuah bak mandi, yaitu memiliki rusuk 90 cm. Jika diisi air 1/3 bagian, berapa liter air yang ada di dalam bak mandi tersebut? Jadi cara penyelesaian seperti ini, perhatikan, ya. Volume air dalam bak mandi adalah sama dengan 1/3 dikali 90 sisi, ya. Sisi kali sisi kali sisi. Karena sisinya 90 dikali 90 kali 90. Jadi kalau yang seperti ini, ya, kalau ada masalah atau permasalahan seperti ini, cara menghitung bak mandi yang isi airnya hanya 1/3. Berapa liter yang ada di dalam air yang ada di dalam bak mandi tersebut? Jadi karena ini ada kurung, kita kerjakan dalam kurung dulu. Perhatikan, ya. Jadi kita kerjakan dalam kurung 90 dikali 90 dikali 90. Jadi hasil dari 90 dikali 90 adalah 729.000. Perhatikan ke depan, ya. 729.000. Ini hasil dari 90 kali 90 kali 90. Kemudian 729.000 dikali 1, kemudian dibagi dengan 3. Jadi dapat hasil 243.000 meter kubik. Kemudian ditukar dengan liter menjadi 243. Jadi ini 243.000 cm kubik, kemudian ditukar jadi liter adalah 243 liter. Jadi volume air dalam bak tersebut adalah 243 liter. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kita jalan lagi, ya. Oke. Apa tadi? Ya. Oke. Kemudian kita bikin kelompok, karena ini sudah Bapak jelaskan. Kita bikin kelompok, 3 kelompok. Kelompok A, kelompok B, kelompok C. Coba diputar kursinya. Diputar ke belakang. Ya. Perhatikan anak-anak, perhatikan ke depan. Kemudian perhatikan juga LKPD yang sudah Bapak bagikan. Jadi Bapak beri petunjuk sebelum dikerjakan. Buat tabel seperti ini, ya. Buat tabel seperti ini, ya. Dan buat gambar seperti ini. Jadi sebelum membuat tabel seperti ini, buat gambar dulu, ya. Gambar seperti ini. Jadi setelah kalian membuat gambar bangun ruang kubus, kemudian tentukan mana sisi diagonal bidang, diagonal sisi diagonal, dan hitunglah volumenya
masing-masing. Nah, jadi seperti ini, perhatikan. Jadi tugas kamu di LKPD, perhatikan, sama seperti yang Bapak kasihkan itu. Buat seperti ini. Ini kan satu baru, ya. Buat satu lagi, ya. Buat sisinya sama panjang seperti yang Bapak jelaskan tadi. Rusuknya sama panjang, bikin dua. Yang ini tidak sama ukurannya. Yang ini bisa besar atau kecil. Kemudian ini beda lagi. Jadi yang gambar pertama dengan gambar kedua itu beda. Itu tugas kamu. Jadi setiap kelompok membuat gambar bangun ruang seperti ini. Satu lembar saja. Sudah? Kakek kerjakan, bisa dikerjakan bersama-sama ya, kerjakan sama-sama. Jadi setelah bikin kubus, gambar kubus, kemudian kamu tentukan, ini tentukan mana sisi, kemudian diagonal bidang, diagonal sisi diagonal, dan hitunglah volumenya. Jadi cara menghitung nanti di bawah seperti ini. Sudah bikin gambar, perhatikan, sudah bikin gambar, kemudian kamu bikin kolom seperti ini. Ini gambar pertama, gambar satu, ini gambar satu ya, perhatikan. Gambar kedua, misal panjang gambar satu ini misal 10 atau berapa, atau 15. Yang kemudian volumenya berapa. Kemudian juga seperti itu. Yang kedua, ini rusuknya berapa, volumenya berapa. Paham? Nah, sudah, boleh dikerjakan. Bikin gambar dulu. Pakai penggaris. Satu saja. Ya. Satu orang. Nah, ya, bikin satu orang. Bikin dulu, ya, bikin. Bikin gambar. Yang besar. Ini satu. Jangan sama ukurannya ya. Ayo, misalkan. Bikin gambar. Pakai penggaris. Pakai penggaris. Ya, diskusi. Pas tidak jadi. Ya, di mana di dalam. Dua bikin ya. Pakai penggaris. Pinjam ini penggarisnya. Ini betul. Pada ini kemana, ini kemana. Bikin ini dulu. Mudah sekali, bikin ini dulu. Yang ini kau bikin sisinya. Ini berapa nih? Sisinya kau bikin. Yang angin berapa nih? 6. Ini 6 kan? Berarti 6. Ini berapa nih? Ini berapa? Nah, mana ukurannya? Berapa nih? 4. Jadi yang gambar A nya berapa? Sisinya? Rusuknya? Ya, kamu rusuk di sisi kamu. Yang ini? Masa. Isinya berapa? 6. Ini urusnya sudah selesai. Kita presentasi ke depan. Kita minta untuk kelompok 1 maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Kelompok 1 ini. Ya.
Sisi kami, sisi 6/8 rusuk 12. Panjang rusuk 6 cm dan volume 215 cm. Kubus 2, sisi 6/8 rusuk 12, 8 cm, 512 cm. Volume 512. 512. Betul? Iya, kelompok kedua, silakan maju depan. Kelompok kedua. Diwakili oleh ketua kelompok. Kubus A, kubus 8, kubus 12, kubus 1, panjang rusuk 12. Isi kali 20 kali 20 kali 20. Iya, silakan duduk. Kemudian kelompok ketiga, silakan ke depan. Kelompok 37. 37. Iya. Ya, silakan. Nah, terima kasih anak-anak yang telah belajar kelompok sesuai dengan kelompok masing-masing, kelompok 1, 2, dan 3. Kemudian sudah mengerjakan LKPD sesuai dengan kelompok masing-masing. Kemudian coba kita perhatikan di depan lagi. Perhatikan. Jadi sekarang sudah paham. Yang warna kuningnya apa namanya? Si. Yang warna merah ini? Sudut. Kemudian yang warna biru? Apa nih biru? Diagonal ruang. Diagonal ruang. Yang ini, yang hijau ini apa nih? Ayo, anak-anak. Diagonal ruang. Ya. Sudah paham anak-anak? Sudah paham dengan bentuk-bentuk bangun ruang? Sekarang Bapak minta untuk menyebutkan kesimpulan. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan kesimpulan? Ayo. Siapa yang bisa? Oh iya, masih ada. Macam-macam bentuk bangun ruang. Gambar yang di pertama tadi ya. Jadi ada beberapa bentuk bangun ruang. Jadi kesimpulan yang pertama adalah bisa mengetahui bentuk-bentuk bangun ruang yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Oke. Ini gambar. Oke. Dan kemudian siapa lagi yang bisa menentukan? Kesimpulan. Oke. Menghitung volume kubus. Ya, betul sekali ya. Jadi pada pagi hari ini kita sudah belajar menghitung volume kubus. Mudah-mudahan bisa menghitung bangun-bangun yang ada, benda-benda yang ada di sekitar rumah yang berbentuk bangun kubus.
Kembali lagi, kursi. Kembali lagi satu kursi. Ya ini Soalnya besok saya itu berkelompok belum lah ya. Berkelompok sudah dikerjakan, sudah kita kerjakan sama-sama, sudah kita tampilkan berkelompok ke depan untuk membacakan hasil diskusi. Kemudian sekarang Bapak minta untuk mengerjakan